Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah terlihat ya halaman utama OSS. Kalau kita kita buka oss.go.id, ini tampilannya seperti ini. Homepage-nya. Di sini juga ada regulasi secara umum yang utamanya terkait PP 24, Perpres 91. Juga ada beberapa informasi mengenai link untuk konsultasi atau bantuan. Kalau misalnya mau datang langsung untuk konsultasi terkait OSS, bisa juga dengan mengambil nomor kuota antrian konsultasi, bisa di sini. Lalu di sini ada beberapa menu tambahan seperti informasi, referensi, insentif berusaha, dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang dipakai oleh banyak yang dipakai oleh pelaku usaha itu adalah menu-menu ini terkait dengan KBLI-nya itu apa yang ingin dipilih, terus daftar perizinannya apa saja, kawasan industri, dan lain sebagainya. Nah, di dalam OSS versi 1.1 ini kita sudah mengkelompokkan beberapa KBLI dengan tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya misalkan yang ini, daftar KBLI single purpose. Ini kadang banyak pelaku usaha yang tidak bisa memilih KBLI tertentu karena memang sudah memiliki KBLI single purpose. Contohnya misalkan kegiatan secara umum, kegiatan jasa pengurusan transportasi misalnya. Kemudian dia pengen menambah KBLI yang lain, itu nggak akan bisa karena ini KBLI-nya sudah terkunci sebagai single purpose. Kemudian ada juga KBLI terintegrasi. Seperti ini, misalkan dia mau bangun industri gula pasir, ini ada KBLI yang harus menempel, yaitu perkebunan atau sebaliknya. Jadi dua KBLI ini harus saling beriringan atau harus dipilih dua-duanya. Oke, lalu terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Mas Helmi mengenai migrasi data, di sini ada, sebentar saya coba klik halaman pengumumannya. Yang mau saya sampaikan adalah bagaimana kita mengetahui atau bagaimana cara untuk melakukan yang namanya perbaikan hasil migrasi. Di sini ada tata caranya. Di poin 1, bagi pelaku usaha yang telah memiliki NIB dan izin usaha, maksudnya NIB itu artinya dari versi 1.0, maka harus melengkapi data proyeknya. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada cara-caranya, apa aja yang harus diisi, apa yang harus diperbaiki. Di sini untuk panduannya bisa klik di sini, dan ini poin-poin yang harus diperhatikan untuk diperbaiki atau diisi kembali. Kenapa seperti ini? Karena memang ada beberapa elemen data atau ada beberapa secara teknis ya, kolom-kolom data di dalam versi 1.0 ketika kita migrasi ke dalam versi 1.1 itu harus disesuaikan oleh pelaku usaha. Kalau kita sesuaikan sendiri, nanti khawatirnya itu akan menyalahi maksud dan tujuan si pelaku usaha menjalankan usahanya tersebut. Oke, sampai sini terkait dengan sekilas homepage-nya OSS. Sekarang kita coba masuk. Kami setelah kita login, ini halaman homepage dari pelaku usahanya. Di sebelah kiri ini juga kita ketahui data-data yang berhubungan dengan account atau user account-nya, nomor identitas, juga ini sebelah kanan ini lebih ke arah shortcut lah, lebih ke shortcut untuk kita mengetahui bagaimana kita memulai proses di OSS, bagaimana kita melakukan pengecekan NIB, dan lain sebagainya. Di sini pun ada menu-menu drop down yang bisa kita pilih. Di sini lebih detail lagi menunya. Contoh kayak misalkan di sini menu permohonan
ada undang-undang perorangan, di dalamnya juga macam-macam kan sesuai dengan kebutuhan dari si pelaku usaha tersebut. Ada perseorangan juga, UMK, dan kantor perwakilan. Nah, di sini juga ada menu pencabutan, pengembangan usaha, dan lain sebagainya. Di sini kita akan coba untuk mensimulasikan bagaimana satu perusahaan itu ingin memperoleh NIB dengan kegiatan usahanya itu misalkan konsultan konstruksi. Kita bisa mulai dari sini, atau kita bisa mulai dari sini perorangan legalitas, tapi biasanya kalau saya pribadi lebih senang melalui menu ini, karena dia langsung ke tujuannya. Bentuknya apa perusahaannya itu? Apakah PT atau CV? Biasanya kita ambil saja yang umum itu, kita coba PT, pendaftaran NIB PT, kita klik. Nah, di sini ini apa ya, bisa kita bilang ini kan cuma dummy ya, cuma dummy dari uji coba yang kita sudah pernah lakukan sebelumnya. Tapi bagi pelaku usaha, misalkan atas nama Dewi Sinta Marina ini, yang akan muncul di sini adalah nama-nama perusahaan di mana si Dewi Sinta Marina itu menjabat sebagai direktur atau komisaris. Misalkan Dewi Sinta Marina itu menjabat sebagai direkkom di 10 PT misalnya. Nanti di sini akan muncul. Dengan catatan, munculnya di sini itu kalau nomor KTP-nya, pencantuman nomor KTP di dalam sistem AHU-nya Kemenkumham itu benar. Kalau yang di OSS ini, ketika sudah terdaftar sebagai user akun OSS, itu dipastikan tidak salah nomor KTP-nya. Kenapa? Karena yang sudah disampaikan oleh Mas Helmi tadi, nomor KTP yang kita daftarkan ke dalam OSS itu harus valid, harus terdaftar di sistem Dukcapil. Jadi kalau misalkan di dalam sistem Dukcapilnya itu ada masalah, beda dengan yang ada di dalam belangko KTP-nya atau di kartu KTP-nya, misalkan di KTP-nya akhirannya angka 2, tapi di Dukcapilnya akhirannya angka 4 misalnya, itu nggak akan bisa daftar. Harus di cross-check dulu ke sistemnya Dukcapil. Gitu. Nah, oleh karena itu makanya nomor KTP yang sudah terdaftar di dalam menu ini, menu profile ini, kalau kita coba klik ya, di sini kan ada nih nomor induk pendudukan nih. Ini sudah dipastikan bahwa nomornya benar di sistemnya Dukcapil. Gitu. Ya perkara kalau misalkan berbeda dengan yang di KTP ya berarti pelaku usahanya atau si Dewi Sinta Marinanya ini harus kontak ke Dukcapilnya. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi itu yang tadi apa namanya, pencantuman nomor KTP di dalam sistem AHU-nya itu harus benar. Notaris harus pelaku usaha harus memastikan kepada notaris pada saat pembuatan akta, jangan sampai pencantuman nomor KTP-nya itu salah di sistem AHU. Itu repot nanti. Karena ketika misalkan SK Kumham yang sudah jadi dan ada kesalahan, mau nggak mau nanti harus ada perbaikan akta lagi, dan tentunya pasti ya tergantung notarisnya apakah dia mau memberikan jasanya free atau harus bayar lagi, kan itu bagaimana notarisnya. Oke, kita lanjut untuk uji coba. Kita bisa klik di sini ya, karena ini dummy kita bisa isi asal aja, misalkan perusahaan jasa konsultan Nah, ini tampilan apa namanya? Tampilan data yang diambil dari AHU sebetulnya. Ini karena kita bisa apa namanya? Bisa kita ini ya, bisa kita tadi kita ambil secara manual. Sebetulnya data-datanya ini yang tidak bisa diisi ini nama perusahaan, badan hukum, provinsi itu sudah sudah paten diambil dari AHU. Jadi kalau misalkan di sini provinsinya salah, berarti ada kesalahan input atau memang sudah ada perubahan si apa namanya perusahaannya itu, kedudukan perusahaannya sudah berubah. Data-data yang di sini harus dilakukan perubahan melalui sistem AHU atau notaris. Jadi yang bisa diisi itu ya hanya yang seperti ini, yang tidak dikunci. Kecamatan, kelurahan, penanaman modal pun sebetulnya dikunci karena itu sudah sudah paten lah dari AHU. Kalau misalkan ada perubahan yang tidak mau harus balik lagi ke notaris untuk dilakukan perubahan.
Oke, kita coba seperti ini saja. Kita coba isi email. Email bisa diisi bebas. Apakah mau diisi sama dengan email yang login atau mau diisi email email tersendiri, itu terserah pelaku usaha. Cuma satu hal yang perlu diperhatikan adalah email-email yang dicantumkan dalam sistem OSS, baik di dalam NIB ini ataupun di dalam user account ini, jangan sampai tidak bisa dibuka. Jangan sampai tidak bisa dibuka Gmail-nya, Yahoo-nya, atau email perusahaannya tidak bisa dibuka. Karena apa? Karena banyak terkait perizinan yang terintegrasi by system itu mengirimkan notifikasi, bahkan dari OSS pun sendiri itu mengirimkan notifikasi itu ke email tersebut yang ada di dalam sini atau di dalam sini. Jadi kalau misalkan nanti tidak bisa dibuka emailnya, Gmail-nya nggak bisa dibuka, Yahoo-nya nggak bisa dibuka, pelaku usaha pasti akan miss informasi dari OSS maupun dari perizinan-perizinan yang lain. Kalau misalkan ternyata nggak bisa dibuka, ya solusinya ya ubah aja, diganti aja emailnya. Email yang di sini bisa diganti, email yang di sini bisa diganti. Nanti ada mekanisme tersendiri untuk perubahannya. Oke, kita bisa lanjut. Ini juga diambil dari data AHU-nya, dari AHU online yang di Kemenkumham. Next. Oke, kita lanjut. Ada konfirmasi. Oke, kita klik ya. Ini akan masuk ke menu legalitas, data-data aktanya. Ini juga diambil dari inputan notaris di AHU. Kalau ternyata ada yang salah atau ada yang keliru, bisa di notaris. Bagaimana? Oke, kita klik lanjut. Ini pun juga sama diambil dari AHU. Nah, kalau ternyata ada yang salah, nomor identitas dan lain sebagainya, bisa monggo dikonsultasikan ke notarisnya. Kita klik lanjut. Nah, ini yang paling penting di sini juga nih. Di dalam maksud dan tujuan ini juga harus notaris memastikan bahwa inputnya atau pelaku usaha memastikan ke notaris itu inputnya tidak salah. Jadi misalkan pelaku usaha pengen konsultan konstruksi misalnya, di sini harus ada pilihan KBLI-nya yang sesuai dengan yang dilakukan oleh konsultan konstruksi. Ini 71. Ini bisa tambah karena ini dummy ya, bukan berarti pelaku usaha bisa main tambah seenaknya tanpa mengubah akta, karena ini sistem dummy untuk uji coba. Kita bisa melakukan secara manual, tapi pada pelaksanaannya pelaku usaha ketika ingin menambah atau mengurangi yang ada di dalam daftar ini harus ke notaris dulu. Oke, kita next. Karena udah masuk yang 71, KBLI kepala 71, kita next. Ini tahap kelima itu tahap validasi data, misalnya di validasi NPWP. Misalkan validasi NPWP, NPWP-nya valid atau tidak nanti akan muncul di sini. Kalau misalkan ternyata NPWP-nya nggak valid, mau tidak mau harus cek ke KPP setempatnya atau ke AR pajaknya. Kenapa ke NPWP perusahaan saya kok nggak valid? Oh ternyata belum lapor misalnya. Oh ternyata ada tunggakan pajak misalnya, kurang lebih seperti itu. Lalu juga data pengurus pemegang saham. Nah ini juga kadang mungkin dari notaris atau dari sistem AHU yang nggak sinkron. Jadi bisa jadi ada kesalahan perusahaan ini status usahanya adalah PMDN. Tapi ternyata ada salah input. Misalnya Triatmojo ini ternyata terinputnya dia sebagai asing. Nah, ini dia nggak akan bisa lanjut. Ini harus diperbaiki dulu yang si Triatmojo asing menjadi lokal. Karena PMDN itu kan 100% sahamnya dari Indonesia.
Itu nanti di sini akan muncul merah. Gitu. Data masuk dan tujuan kalau memang ternyata kosong ya dia pasti akan merah. Kurang lebih seperti itu. Oke, karena ini sudah hijau semua, kita bisa next lanjut proses NIB. Ini lanjut proses NIB artinya kita akan masuk ke menu untuk memproses NIB-nya. NIB-nya belum jadi. Sampai sini NIB-nya masih belum jadi. Nah, ini resume tadi yang sudah kita isi, email yang sudah diisi tadi seperti apa, status penanaman modalnya, lalu kita input lanjut untuk ke menu selanjutnya, input KBLI. Nah, di sini tadi kita anggap kita memasukkan KBLI kepala 71. Berarti yang muncul di sini adalah kepala 71. Cuma karena tadi banyak pilihannya, masih ada pilihan-pilihan KBLI yang lain. Tapi kalau misalnya cuma kepala 71, sekian-sekian-sekian, yang dipilih di maksud dan tujuan, maka di sini yang akan muncul hanyalah KBLI kepala 71. Kepala 71, ada macam-macam, insinyuran, konsultasi teknis, dan lain sebagainya. Kita ambil jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi, dan sebagainya. Yang lain, data keinsinyuran, di sini akan ada pilihan-pilihan izin usahanya. Dan jasa konsultasi konstruksi. Nah, ini ada pilihannya. Bisa juga dia munculnya izin usaha industri. Ini jangan sampai salah pilih juga. Ini harus diperhatikan apa izin usaha yang dipilih itu apa. Karena dalam satu KBLI ini, 71102, itu mencakup beberapa jenis kegiatan usaha dan beberapa jenis kementerian yang menjadi pengawasnya atau menjadi kewenangannya. Kenapa dia munculnya SIUP, kenapa dia munculnya izin usaha industri, kenapa dia muncul IUJPTL, penunjang tenaga listrik, kenapa dia muncul IUJK. Jadi disesuaikan dan dipilih benar-benar, jangan sampai salah, bahwa yang dipilih adalah izin usaha jasa konstruksi. Ini menentukan proses sampai selesai OSS-nya seperti apa, sampai ke tahap izin usahanya seperti apa. Gitu. Kalau salah pilih, ya nanti mau tidak mau harus dilakukan perubahan. Gitu. Nah, di sini misalnya kita pilih jasa konstruksi. Di sini ada beberapa kegiatan usaha yang bisa dipilih. Disesuaikan dengan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dia melakukan kegiatan apa. Kalau memang ternyata di sini nggak ada pilihannya, pelaku usaha bisa mengisi di sini. Izin usahanya akan tetap sama, izin usaha jasa konstruksi, karena yang dipilih adalah izin usaha jasa konstruksi. Misalkan kita pilih, kita umum aja ya. Oke, kita simpan. Yang dipilih adalah 7102.B, yang IUJK, uraian usaha yang tadi kita isi, konsultan konstruksi. Lalu bagaimana, apakah bisa melakukan pengisian lebih KBLI? Di sistem kita bisa mengakomodir hal tersebut. Lalu regulasinya seperti apa? Mungkin bisa dipelajari di Permen PUPR nomor 8 tahun 2019 terkait dengan kan ada beberapa kriteria jasa konsultan dan jasa pelaksana atau kontraktor dan juga jasa terintegrasi. Nah, itu bisa dipelajari di situ. Bagaimana regulasinya. Karena nanti akan berhubungan pada saat melakukan efektif perizinan di instansi berwenang masing-masing. Oke, kita lanjut. Input kelengkapan data ini berisi apakah melakukan impor atau berhubungan dengan biaya cukai atau tidak. Kalau memang berhubungan dengan biaya cukai, kita bisa pilih ya. Nanti di sini ada pilihannya apakah akan melakukan ekspor atau impor, misalnya, itu bisa dipilih. Ini akan berhubungan dengan nanti keluarnya APU atau APP-nya. Misalkan kita pilih impor ya, ini nanti akan muncul pilihan APP. Kita kunci di APP, kenapa? Karena ya APU itu hanya untuk perdagangan impor. Di sini ada keterangannya. Oke, kita coba pilih APP. Kalau memang dibutuhkan untuk impor, kalau tidak ya nggak perlu. Bagaimana nanti ketika perusahaan sudah berjalan, ingin melakukan impor? Ya tinggal pilih, masuk ke menu perubahan NIB, tinggal diganti. Seperti itu.
Nah, BPJS. BPJS sudah punya atau belum? Kalau memang sudah, bisa kita input nomornya. Lalu bagaimana nanti dengan kesesuaian jumlah tenaga kerja? Itu gampang, itu bisa disesuaikan. Misalkan realnya di dalam data BPJS-nya misalkan ada 10 di dalam data BPJS yang sudah didaftarkan ke BPJS. Kita input misalkan di sini ya nomor virtual account BPJS-nya sekian sekian sekian, nomor pendaftaran BPJS ketenagakerjaan sekian sekian sekian. Tapi beda nih ceritanya. Nanti bisa disesuaikan. Misalkan di BPJS-nya itu terdaftarnya 10 tenaga kerja, tapi di realnya di lapangan itu atau yang dimau oleh pelaku usaha itu saya pengennya tenaga kerja saya ada 20 yang terdaftar di BPJS. Ya sudah, nanti bisa disesuaikan di BPJS-nya. BPJS dengan OSS itu sudah terintegrasi. Jadi pada saat nanti melakukan penyesuaian di BPJS, maka cukup memasukkan nomor NIB, nanti tinggal disesuaikan di BPJS-nya. Kurang lebih seperti itu. Jika belum punya, ya tinggal diisi aja tidak. Nanti tinggal dilanjutkan proses pendaftaran BPJS-nya di di BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Dan ini setahu saya ini sifatnya wajib harus diurus karena merupakan salah satu hak karyawan. Lalu di sini ada data wajib lapor. Ini juga suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk melaporkan terkait dengan ketenaga kerjaannya, bukan terkait dengan jaminan sosial. Beda lagi ya, kalau yang WLKP ini hubungannya dengan Dinas Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja. Ini pun juga wajib dilaporkan karena ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan ke pelaku usaha jika si pelaku usaha tidak melaporkan ketenaga kerjaannya. Kalau sudah punya, nanti bisa dimasukkan nomor inputnya. Berarti bisa dikosongkan. Lanjut. Nah, sampai sini berarti sudah melakukan pemeriksaan, sudah sampai hampir tahap akhir nih. Kita bisa review draft NIB-nya. Ini draftnya seperti ini, masih ada yang tadi kita input. Oke, lanjut kita klik disclaimer. Artinya dengan kita mencentang ini, pelaku usaha bertanggung jawab secara bahwa apa yang diinput di dalam NIB ini merupakan tanggung jawab dari si pelaku usaha itu sendiri. Karena ini kan sifat OSS itu adalah self declaration. Apa yang diisi, apa yang menjadi komitmen atau pertanggungjawaban pelaku usaha. Oke, kita proses NIB-nya. Nah, ini NIB-nya sudah jadi. Selamat, nomor induk berusaha Anda telah terbit. Dengan nomor NIB ini, tanggal terbitnya sekian. Kita bisa download tampilan NIB-nya. Ini NIB yang sudah jadi. Tanggal hari ini oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nomor NIB-nya ini, status penanaman modal PMDN, ada nomor NPWP dan segala macam. Oke. Di sini juga ada semacam notifikasi atau bukti kalau sudah melakukan pendaftaran OSS dengan memunculkan pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan. Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan. Data potensi ini nantinya akan menjadi salah satu acuan BPJS untuk melakukan pengecekan atau jemput bola ke pelaku usaha. Data-datanya misalkan pelaku usaha mendaftarkan 10, ketika dicek di dalam BPJS ternyata belum ada datanya, berarti itu akan menjadi satu acuan BPJS Kesehatan. Wah, ini perusahaan harus kita kejar nih supaya dia mendaftar BPJS Kesehatan buat karyawannya, karena itu merupakan kewajiban dan itu merupakan hak bagi setiap karyawan. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini juga untuk yang WLKP-nya. Kalau kita klik, dia langsung ke wajib lapor ke Kemnaker. Oh, sorry,
Harusnya nggak kita klik nih. Eh, Setelah NIB ini sudah jadi, selanjutnya adalah kita melakukan proses pengisian izin usaha. Pengisian izin usaha itu maksudnya adalah kita mengisi data-data proyek, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, lokasi kantornya di mana. Kenapa berbeda? Bukan berbeda, kenapa ada pengisian lokasi kantor lagi, padahal di NIB ini sudah ada. Jadi pada intinya, lokasi proyek itu bagi sebagian kegiatan usaha itu bisa berbeda dengan lokasi kantor pusat atau lokasi alamat perusahaan sebagai korespondensinya. Misalkan perusahaan industri punya kantor pusat di Jakarta, tapi dia punya lokasi pabriknya di Cikarang misalnya. Artinya nanti data-data lokasi proyek yang diisi adalah yang di Cikarang. Tapi untuk kegiatan jasa konsultan konstruksi atau yang berhubungan dengan konstruksi, itu alamat kantor dengan alamat lokasi proyek itu harus sama. Ya, karena ini sifatnya jasa. Lalu pertanyaannya, kita punya lokasi proyek banyak nih, ada di beberapa daerah di Indonesia. Itu artinya ya bukan lokasi proyek si pelaku usahanya, tapi lokasi proyek kliennya. Misalkan ya punya klien di Medan, ya berarti itu lokasi proyek yang ada si pemiliknya itu ya eh, pemilik proyeknya misalkan bangun apartemen ya. Nah, itu berarti si pemilik apartemennya, bukan bukan pelaku usaha ini yang bergerak di bidang jasa konsultan konstruksi. Oke, kita lanjut. Kita pilih yang jasa konsultan konstruksi, pilih NIB-nya, lanjutkan. Di sini sudah ada tampilan semacam preview, data-data inti dari proyeknya, nomor KBL yang sudah muncul sesuai yang tadi dipilih, 71102B. Nah, ini data investasi masih kosong, nilai investasinya. Status proyeknya juga, maksudnya lokasi kantornya juga masih kosong, belum diisi. Status bangunan kantornya apakah sewa atau punya sendiri. Tenaga kerjanya juga masih kosong. Oke, kita langsung masuk aja proses kegiatan usaha. Nah, di OSS 1.1 ini ada pemecahan terkait jenis kegiatannya, apa kegiatan utama, pendukung, atau kantor cabang. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Helmi, pendukung itu memang benar-benar melekat kepada kepada kegiatan usaha utamanya, tapi perlu izin tambahan. Misalkan kantornya itu butuh genset. Genset dengan kemampuan mungkin KVA-nya melebihi atau nilai tertentu yang mewajibkan dia melakukan perizinan. Berarti nanti izin gensetnya itu tinggal dipilih sebagai izin pendukung dari kegiatan utamanya. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, Pak, kita kantor konstruksi besar, kita punya kantor konsultan konstruksi yang besar, Pak. Proyek kita ada di seluruh Indonesia. Jadi kita butuh pemecahan administratif nih. Misalkan untuk proyek yang berada di Medan atau di Sumatera bagian barat atau Indonesia bagian barat, lalu untuk Indonesia bagian tengah atau mungkin Indonesia bagian timur kita pecah-pecah, Pak. Misalkan untuk yang di Sumatera kita harus ada kantor administrasi di Medan. Untuk daerah Jawa kita harus ada kantor konstruksi atau ada kantor administrasi di Jakarta dan Bandung misalnya. Lalu untuk yang di bagian klien di bagian timur, kita harus ada kantor konstruksi, kantor administrasi itu di Bali misalnya. Ya sudah, berarti tinggal nanti kantor-kantor tambahannya itu kita masukkan sebagai kantor cabang administrasi. Tinggal dipilih kegiatan utamanya apa.
Kegiatan-kegiatan pendukung dan kegiatan kantor cabang administrasi bisa dilakukan pengisiannya setelah pengisian kegiatan utamanya itu selesai dilakukan. Jadi kita harus selesaikan dulu nih kegiatan utamanya dulu. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah lokasi proyek ini memiliki NPWP berbeda dengan kantor pusat? Ya, biasanya sih tentu tidak. Biasanya NPWP-nya satu. Gitu. Kecuali memang kalau kantor cabangnya nanti punya nomor NPWP yang berbeda dengan kantor pusat, itu bisa diisi tersendiri. Nama kegiatannya kita isi saja, misalkan konsultan konstruksi. Ini kelompok usahanya. Ini karena KBLI cuma satu, tapi kalau KBLI-nya banyak, dia akan ada tambahan-tambahan KBLI yang lain. Sektornya ini mesti dicek, yang tadi saya sudah sampaikan, ketika kita pilih 71102B, maka sektornya ini adalah pekerjaan umum. Kalau misalkan 7102A, mungkin nanti pilihan sektornya akan berbeda. Yang harus diperhatikan. Oke, kita lanjut, tambah produk jasa. Ini tergantung isian dari pelaku usaha ya. Jadi pelaku usaha bebas mengisi, maksudnya sesuai dengan jasa yang dilakukan. Karena apa namanya, saya pun nggak terlalu familiar dengan detail produk atau detail jasanya. Bisa dengan kebutuhannya. Kapasitas itu rupiah, ini lebih ke kapasitas pendapatan si pelaku usaha per tahun. Jadi misalkan dalam satu tahun itu dari keseluruhan proyek itu misalkan ada nilai 50 miliar misalnya, berarti tinggal diisi. Ini lebih ke proyeksi pendapatan sih sebetulnya. Kalau memang, tapi nanti ini akan menjadi satu patokan nilai dalam laporan pelaku usaha per triwulan yang biasa disebut dengan LKPM. Nanti itu juga dilaporkan di situ. Pelaku usaha mencantumkan 50M, tapi ternyata beda, ya berarti tinggal disesuaikan di LKPM-nya. Nah, itu biasanya ada ketentuan sendiri di apa namanya di bagian LKPM gitu. Bahkan mungkin nanti juga harus ada semacam apa ya panduan atau mungkin ada workshop tersendiri terkait LKPM. Saya kurang paham soal itu. Oke, kita simpan produknya. Nah, ini ada status usaha proyek Anda. Lanjut ya, status usaha proyek Anda. Kalau lama artinya perusahaan atau pelaku usaha ini sudah memiliki izin usaha jasa konstruksi sebelum adanya OSS. Kita klik lama, nanti diminta upload. Karena ini ya kita anggap sebagai baru, kita pilih baru. Luas lahan ini luas lahan kantornya, misalnya kantornya luasnya 500 meter persegi. Jumlah karyawannya, jumlah karyawan kantornya misalnya 2, ini karyawan utama ya, bukan karyawan. Di kantornya bukan sewa atau sewa. Kalau status bangunan usahanya bukan sewa, artinya milik sendiri, maka nanti akan ada pertanyaan IMB. IMB sudah punya atau belum? Biasanya yang saya temui itu rata-rata kebanyakan kantornya sewa. Di sewa, nilai rencana investasi, karena ini PMDN, maka tidak ada ketentuan nilai investasi minimal 10 miliar lebih, jadi bisa diisi nilai investasinya, misalkan nilai bangunan gedung bisa kita kosongkan karena bangunannya sewa. Kalau bangunannya beli bisa kita input nilai pembelian gedungnya. Lalu pembelian dan pematangan tanah, kalau memang ternyata bangunannya lahannya itu milik sendiri, berarti nanti harus ada nilai pembelian tanahnya berapa. Kalau lahannya sewa pun ya berarti kita kosongkan. Mesin peralatan dalam negeri, ini lebih ke pembelian mesin. Biasanya sih industri manufaktur atau pabrik biasanya butuh mesin produksi. Apakah mesinnya beli dalam produk lokal bisa diisi di sini, atau ternyata mesinnya harus impor, nanti bisa diisi ini. Gitu. Lalu jika misalkan pelaku usaha konstruksi pengen impor nih, ya berarti nanti mungkin alat-alat yang mesti diimpor bisa diinput di sini. Oke, coba kita isi untuk lain-lain ini.
lebih ke arah isiannya itu misalnya butuh perangkat kerja. Perangkat kerjanya yang dibutuhkan misalnya furnitur, kendaraan operasional, peralatan IT-nya, itu masuknya ke investasi lain-lain. Itu bisa apa namanya, pelaku usaha tuh sebetulnya bisa mengisi ini ya, tinggal mengetahui definisi ini tuh maksudnya isi apa sih kita, karena yang lebih tahu itu kan pelaku usaha. Nah, isian ini akan lebih detail atau akan apa istilahnya mungkin di breakdown atau lebih didetailkan pada saat nanti laporan di LKPM-nya. Dan setahu saya pun di peraturan LKPM nomor 7 2018 atau 2019, saya lupa, itu ada definisi-definisi terkait ini. Nanti bisa dibaca. Oke, kita sekarang coba isi nilai yang lainnya. Ada modal kerja 3 bulanan. Ini ya, working capital untuk biaya operasionalnya. Biaya operasional. Nah, ini apa namanya? Di OSS 1.1 ini ada isian tambahan yang dicantumkan di izin lingkungan. Ini izin lingkungan ini ya, izin lingkungan si kantornya, bukan proyek yang sedang dikerjakan itu merupakan tanggung jawab dari si pemilik proyek terkait izin lingkungannya. Nanti kalau misalkan apa namanya salah mohon dikoreksi, tapi yang saya pahami adalah izin lingkungan di dalam proyeknya itu adalah milik si apa namanya pemilik proyeknya, atau bisa dibilang mungkin klien dari si pelaku usahanya. Yang tadi sudah saya sampaikan, apakah dia sewa atau bukan sewa, kemudian berada lintas provinsi kabupaten, kalau memang lokasi kantornya apa ya, istilahnya itu berada di perbatasan lah, contohnya kayak ini nih, misalnya SPBU lokasi dan Bekasi misalnya, ya berarti bukan lintas provinsi. Lokasi Anda berada pada daratan, iya. Eh, Kalau untuk perairan ya berarti memang lokasinya mungkin ada di laut, lokasi kantor ada di laut, kita pilih perairan. Nah, alamat lokasinya misalkan tadi kita sama, anggap aja berarti harus kita prefer. Ini seharusnya ada petanya nih, cuma mungkin karena ada error dengan server petanya, jadi nggak harusnya petanya muncul isi kolom apa namanya koordinatnya. Nah, di sini ada pertanyaan di tahapan izin lokasi ini, jika lokasinya di bawah 1 hektar, bisa kita jawab ya. Cuma karena ini sewa, seharusnya sewa itu tidak membutuhkan izin lokasi. Itu apa namanya sesuai peraturan dari Kemen ATR BPN bahwa eh, kalau lokasi kantor itu sewa ya tidak butuh izin lokasi. Cuma kadang beberapa
apa ya namanya, beberapa instansi atau beberapa tender tuh minta, ya berarti nanti kita tinggal jawab aja ya. Tapi karena ini lokasinya di bawah 1 hektar, otomatis nanti izin lokasinya akan terbit secara efektif. Itu. Tapi kalau lokasi kantornya di atas 1 hektar, nanti izin lokasinya yang akan muncul tidak efektif. Itu harus diurus dulu izin lokasinya. Oke. Untuk proyek strategis nasional, sepertinya tidak. Karena ini ada listnya ada website-nya sendiri, ada ketentuannya sendiri. Kita lanjut. Nah, izin lingkungan, setahu saya kalau untuk UJK itu tidak membutuhkan izin lingkungan. Tapi kalau memang ternyata membutuhkan, itu bisa dikonsultasikan terlebih dahulu. Izin lingkungan ke Kementerian LHK atau ke Dinas Lingkungan Hidup. Butuh apa izin lingkungannya, kalau memang ternyata butuh kantornya itu butuh SPPL, butuh izin lingkungan, dan segala macam, ya tinggal diklik aja sesuai kebutuhan. Oke. Dan next. Nah, ini IMB step kelima ini, IMB dan SLF ini tidak perlu dilakukan pengisian atau input data karena kantornya tadi sewa. Kalau kantornya itu milik sendiri, nanti akan ada pertanyaan, apakah pertanyaan itu jumlah bangunannya ada berapa? Jumlah bangunan di pelaku usaha itu kantornya ada berapa? Kalau memang ada 2, di input 2, apakah dua bangunan tersebut sudah memiliki IMB? Kalau sudah, bisa kita input 2, berarti nanti tinggal kita upload IMB-nya. Tapi kalau ternyata bangunan tersebut belum memiliki IMB, ya berarti nanti akan menjadi komitmen IMB yang harus diurus. Nah, begitu. SLF-nya pun demikian. SLF-nya ini akan nempel. Jadi begini, misalkan IMB-nya sudah punya, tapi SLF-nya belum. Berarti nanti SLF-nya itu akan menjadi komitmen. Komitmen itu yang harus diurus terlebih dahulu sebelum melakukan pengefektifan izin usaha jasa konstruksi. Karena IMB dan SLF ini sekarang menjadi satu kesatuan. Oke, kita bisa lanjut. Nah, sekarang ada pilihannya, izin usaha jasa konstruksi, pemana modal dalam negeri. Ini ringkasan apa yang tadi sudah diisi. Pilih disclaimer-nya. Tadi sudah kita isi seperti ini. Bisa kita lanjut kalau memang sudah sesuai. Kalau ternyata kira-kira ada yang salah, bisa kita back lagi. Oke, ini sudah jadi izin usahanya. Kita bisa cek izin usaha yang sudah jadi. Sudah jadi dalam artian belum berlaku efektif. Muncul ya. Ini izin usaha jasa konsultan konstruksi. Ini KBLI-nya ada di sini. Ini wajib menyelesaikan komitmen. Artinya komitmen-komitmen itu bisa jadi bukan komitmen yang izin lokasi, izin lingkungan. Bisa jadi memang ada komitmen teknis yang dipersyaratkan oleh oleh kementerian atau dinas terkait. Jadi untuk yang PMDN itu, setahu saya untuk melakukan pengurusannya itu bisa di PTSP, mungkin bisa di Jakevo kalau di Jakarta. Kalau untuk yang PMA itu dilakukan di Kementerian PU untuk melakukan efektif. Persyaratannya tentu ada persyaratan masing-masing dari persyaratan sektornya terkait butuh SBU mungkin atau butuh yang lain sebagainya. Nah, di sini ada pilihan apakah mau lanjut ke izin komersil operasional atau enggak. Kalau memang tidak, berarti tahapan OSS sampai di sini. Tapi kalau misalkan mau lanjut, tinggal pilih di sini. Lalu urgensinya apa terkait dengan izin komersil? Biasanya ini dibutuhkan untuk izin operasional tambahan. Contoh misalkan pada saat pengerjaan di lapangan, mungkin kalau jasa konsultan konstruksi tidak membutuhkan pengerjaan lapangan ya. Tapi biasanya kalau misalnya kontraktor dia butuh satu misalkan butuh alat komunikasi misalnya, alat komunikasi walkie talkie misalnya. Dia butuh izin frekuensi radio. Nah,
Izin frekuensi radio itu adanya di sini. Izin operasional komersil. Tinggal nanti dipilih, kalau tidak salah namanya izin spektrum atau izin penggunaan spektrum radio. Nanti diurus selanjutnya di Kementerian Kominfo. Tuh. Tapi kalau misalkan ternyata tidak butuh izin tambahan, ya berarti nggak perlu. Berarti cukup sampai sini aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Proses NIB sampai izin usaha. Lalu bagaimana kalau memang ternyata ada perubahan-perubahan? Perubahan ada di menu ini, perubahan legalitas, kalau memang ada perubahan pemegang saham bisa kita pilih di sini. Kalau ada perubahan KBLI bisa dipilih di sini, ada perubahan izin usaha bisa di sini. Nanti ketika ini sudah jadi nih misalnya, ini kan udah jadi ya, udah sampai 1 sampai 8, ada perubahan nih. Tenaga kerjanya berubah misalnya, kita mau isi 100 orang. Ya nanti tinggal pilih ini, perubahan, non perorangan, izin usaha, lalu tinggal balik lagi ke data proyek yang nomor 1 untuk diubah di tenaga kerja. Oke, kurang lebih mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan simulasi proses NIB sampai IUJK. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Moderator. Ya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.